Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten. Kali ini dalam episode lewat jalur khusus Simorodro. Untuk sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Lembu Suro nampak mengernyitkan alisnya. Ia sepertinya tidak begitu senang mendengar pernyataan Simorodro itu. "Seperti kau yakin bahwa kau tidak dapat aku kalahkan," katanya kemudian. Simorodro menarik napas panjang. Nampaklah betapa tajam pandangan matanya. Perlahan-lahan ia menegakkan kepalanya, memandang ke arah puncak-puncak pohon raksasa yang bertebaran di hutan. Jelas betapa ia mencoba menguasai dirinya untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Bentar kemudian baru Simorodro menjawab, "Ki Ageng, aku tidak ingin berkata demikian. Selama kita masih saling menghormati persetujuan kita, biarlah apa saja yang akan terjadi di daerah Banyu Biru dan Rowo Pening. Sedang di antara kita hendaknya tetap berlaku persetujuan yang sudah sama-sama kita terima, supaya kita tidak usah menilai siapakah di antara kita yang lebih kuat. Sedangkan apa yang berlaku sekarang, aku rasa sudah saling menguntungkan." Wajah Lembu Suro menjadi tegang pula. Rupanya ia pun sedang berusaha untuk menguasai perasaannya. Sejenak kemudian dengan mata yang berapi-api ia berkata, "Bagus kalau kau masih tetap dalam pendirianmu itu. Tetapi aku dengar kau mulai membuat perkara. Karena itu aku sekarang memerlukan berkeliling pagar perdikanku untuk mengetahui kebenaran berita bahwa engkau mulai merambah ke daerah lalu lintas dengan pamingit." "Itu tidak benar," potong Simorodro. "Aku tidak biasa berbuat kecurangan-kecurangan yang naib semacam itu. Mungkin dalam kehidupan telah ribuan kali aku berbuat curang, tapi untuk keperluan yang cukup bernilai dan seimbang dengan kecurangan yang terpaksa aku lakukan." Simorodro diam sejenak. Suasana segera meningkat semakin tegang. Nampaklah bahwa masing-masing telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi setiap kemungkinan. "Yang benar, dua orangku pagi ini telah mati di Pangrantunan," lanjut Simorodro. Lembu Suro nampaknya agak terkejut mendengar berita itu, sehingga ia pun bertanya, "Mengapa?" "Sebabnya masih belum begitu jelas, sebab aku masih belum sempat mengusutnya karena ada peristiwa pencurian pusaka ini. Tapi 2-3 hari yang akan datang, pastilah aku sendiri akan datang ke Pangrantunan untuk melihat siapakah yang telah berbuat kejahatan itu," jawab Simorodro. "Simorodro, yang termasuk dalam persetujuan kita hanyalah sumbangan hasil bumi dari penduduk Pangrantunan, bukan orang-orangnya," sahut Lembu Suro. "Tetapi aku tidak membiarkan pembunuhan itu menjadi kebiasaan. Karena itu, yang bersalah harus mendapat hukuman," jawab Simorodro. "Aku beri wewenang kau melakukan hukuman hanya kepada yang bersalah. Tapi awas, jangan berbuat sekehendakmu saja atas orang-orangku, sebab ganti yang kau berikan kepadaku akhir-akhir ini ternyata mulai merosot nilainya," kata Lembu Suro. Mendengar kata-kata Lembu Suro yang terakhir, tiba-tiba Simorodro tertawa menggelegar. Katanya kemudian, "Jangan takut Ki Ageng, lain kali pasti akan lebih memberi kepuasan kepada Ki Ageng. Aku berkata sebenarnya, karena itu segala sesuatunya terserah kepadamu. Aku akan melanjutkan perjalanan sekarang," potong Ki Lembu Suro. Sehabis mengucapkan kata-kata itu, segera ia menarik tali kekang kudanya serta mencambuknya keras-keras, sehingga kudanya terloncat dan berlari kencang.
Para pengikutnya segera mengikutinya pula. Suami istri Simorudro bersama anak buahnya mengawasinya sampai hilang di balik semak-semak. Setelah itu kembali terdengar Simorudro tertawa tergelak-gelak. Orang gila, rupa-rupanya masih juga ada sisa-sisa minatnya untuk meninjau daerah perdikannya, yang sebentar lagi pasti akan dapat aku telan seluruhnya, kata Simorudro kemudian. Jangan terlalu tergesa-gesa. Apa kau kira Ki Ageng Gajah Soro akan tinggal diam? Potong istrinya. Dengan kedua pusaka keris Nogososro dan sapu inten itu di tangan kita, pastilah bahwa kita akan menguasai segenap aliran hitam di Pulau Jawa, seperti apa yang pernah kita janjikan bersama. Setelah itu, apakah arti kekuasaan Gajah Soro? Sedangkan Demak sendiri lambat laun pasti akan dapat aku lenyapkan pula, kata Simorudro. Istri Simorudro mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya, mudah-mudahan semua itu tidak hanya merupakan sebuah impian yang akan lenyap bersama terbitnya matahari. Suami tertawa perlahan-lahan. Seperti kepada dirinya sendiri, ia berkata, aku harus bekerja lebih keras. Mungkin akan banyak hal yang harus aku hadapi dalam perjalanan ke Istana Demak. Lalu apakah yang akan kita perbuat sekarang? Tiba-tiba istrinya bertanya. Simorudro itu menjadi seperti orang yang tersadar dari lamunannya. Kembali ia mengamat-amati mayat Gemak Paron. Sebentar kemudian ia berkata, "Marilah Nyai, sebaiknya kita kembali. Mungkin sehari dua hari kakak beradik Uling dari Rawa Pening akan berkunjung ke rumah kita. Baru sudah itu kita pergi ke Pangrantunan untuk mencari pembunuh-pembunuh itu. Tidakkah kita selesaikan sama sekali masalah Pangrantunan yang tinggal tidak seberapa jauh lagi?" Simorudro nampak agak berpikir, tapi segera ia menjawab, masalah Pangrantunan sama sekali bukan masalah yang perlu mendapat perhatian banyak. Tetapi sepasang uling itu benar-benar memerlukan persiapan yang cukup untuk menyambutnya. Setelah itu maka segera ia pun berdiri meninggalkan mayat Gemak Paron, langsung menuju ke kudanya. Dan sejenak kemudian rombongan itu pun pergi meninggalkan mayat itu tetap terkapar sambil membawa kembali pusaka yang disebutnya Kiai Kolotada. Setelah derap kuda mereka tak terdengar lagi, Maiso Jenar perlahan-lahan keluar dari persembunyiannya. Tanpa sadar ia menggelengkan kepalanya sambil mengusap dadanya. Meskipun ia tidak tahu bunyi perjanjian antara Ki Ageng Lembusoro dan Simorudro, tapi bahwa Ki Ageng Lembusoro bersedia menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk sumber perbekalan dari golongan hitam adalah suatu tindakan yang tercela. Apapun yang diterima Lembusoro dari Simorudro sebagai gantinya, hal itu adalah suatu penghinaan atas kekuasaan yang dipegangnya, dengan membiarkan adanya kekuasaan asing turut serta mencampuri masalah di dalam rangka. Apalagi ketika Maiso Jenar teringat akan rencana Simorudro tidak saja menguasai perdikan itu, tapi ia sudah mulai merintis jalan ke Demak. Tapi ketika ia teringat bahwa Ki Ageng Soro Dipoyono dengan wujudnya yang baru telah kembali ke Pangrantunan, hatinya menjadi agak tentram. Pasti orang tua itu tidak akan membiarkan pengkhianatan itu tetap berlangsung, sebab kekuasaan yang selalu dibayangi oleh kekuasaan lain tidaklah lebih dari kekuasaan boneka. Bentar kemudian segera Maiso Jenar sadar akan tugasnya. Ia harus cepat-cepat pergi ke Gunung Tidar. Kalau benar apa yang diperhitungkan oleh Simorudro, yaitu kemungkinan akan datangnya uling dari Rawa Pening, maka ia harus berusaha untuk mendahulunya. Sebab kalau tidak dan sepasang uling itu sampai berhasil merebut kedua keris pusaka itu, maka tugasnya akan bertambah sulit.
Karena itu, Maiso Jenar pun segera melanjutkan perjalanannya. Sejenak kemudian ia telah memasuki daerah hutan yang cukup lebat pula. Tepatlah apa yang dikatakan oleh Ki Ageng Suro Dipoyono, bahwa di dalam hutan itu seolah-olah telah dibuat sebuah jalan yang walaupun sempit tetapi cukup baik untuk lalu lintas kuda maupun orang berjalan. Maka tidaklah ada kesulitan apapun bagi Maiso Jenar untuk langsung menuju Gunung Tidar. Tapi belum lama ia menyusur jalan rimba, tiba-tiba didengarnya telapak kuda yang lari sangat kencang dari arah depan. Mula-mula Maiso Jenar mengira orang-orang Simorudro, tapi ketika diketahuinya bahwa suara derap kuda itu tidak lebih dari seekor, maka maksudnya untuk menghindar itu diurungkan. Ia tetap saja berdiri menepi dengan maksud untuk mendapatkan suatu pengertian baru tentang Simorudro dari orang itu. Sebentar kemudian nampaklah seekor kuda lari seperti terbang menuju ke arahnya. Penunggangnya adalah orang yang pendek, kokoh, dan berjambang tebal. Ketika orang itu melihat Maiso Jenar, ia pun nampak terkejut. Segera ia menarik kekang kudanya sehingga kuda itu berdiri beberapa langkah di hadapan Maiso Jenar. Mula-mula wajah orang itu nampak tegang. Tapi ketika ia melihat ikat pinggang orang itu yang lebarnya hampir selebar telapak tangan, serta dibuat dari kulit kerbau, menjadi terkejut. Segera ia ingat kepada Gemak Paron yang mati kena sumpit punggungnya, juga memakai ikat pinggang yang serupa. Maka kesimpulan bagi Maiso Jenar, orang ini pasti juga salah seorang dari gerombolan Uling Rawa Pening. Mungkin orang inilah yang tadi disebut-sebut dengan nama Yuyu Rumpung, yang berhasil meloloskan diri dari kejaran Simorudro. Kalau demikian, kiranya Yuyu Rumpung tadi telah berhasil menyelinap ke dalam hutan, sementara Gemak Paron berlari terus. Kemudian setelah diketahuinya bahwa Simorudro telah kembali ke sarangnya, ia segera berusaha untuk melarikan diri. Orang berkuda itu setelah memandangi Maiso Jenar sejenak, segera bertanya, "Siapakah kau berani lewat di jalan yang khusus bagi gerombolan Simorudro?" Tiba-tiba timbullah keinginan Maiso Jenar untuk menjajaki kekuatan gerombolan Uling ini dengan mencoba kekuatan salah seorang anggotanya yang terkemuka. Dengan demikian ia akan dapat mengetahui kira-kira sampai di mana kekuatan anggota-anggota yang lain. Sedang pimpinan rombongannya sendiri pastilah tidak akan banyak terpaut dengan Lowo Ijo, Joko Soko, dan mungkin juga Simorudro. Setelah berpikir sejenak, Maiso Jenar segera menjawab, "Namaku Yuyu Rumpung dan berasal dari Rawa Pening. Aku adalah seorang kepercayaan kakak beradik Uling untuk mencari keris Naga Sasra dan Sabu Inten. Tetapi sayang bahwa aku dan Gemak Paron hanya berhasil mengambil tombak pendek yang bernama Kolotada. Itu saja Gemak Paron terpaksa menebus dengan nyawanya, sedang tombak itu kembali kepada pemiliknya." Mendengar jawaban Maiso Jenar, segera wajah orang itu yang sebenarnya adalah Yuyu Rumpung menjadi merah menyala. Ia menjadi marah sekali karena jawaban itu seolah-olah merupakan suatu sindiran akan ketidakmampuannya melakukan tugas yang dibebankan kepadanya bersama Gemak Paron. Karena itu, dengan gigi yang gemeretak ia berteriak, "Orang gila, jangan kau main-main dengan Yuyu Rumpung. Meskipun aku tidak berhasil mencuri kedua pusaka itu, tapi aku pasti akan bisa mematahkan lehermu. Tapi sebelum itu, supaya aku tahu siapakah yang telah aku bunuh, hendaknya kau mengatakan namamu yang sebenarnya." Mendengar teriakan Yuyu Rumpung, Maiso Jenar hanya tertawa dingin. "Kau memang lekas marah. Untuk melaksanakan tugas yang sulit itu, seharusnya Uling Rawa Pening memilih orang yang tenang dan dapat menguasai perasaannya.
Mungkin Gemak Paron tidak selekas marah seperti engkau ini, jawab Maesa Jenar. Rupanya Yurumpung sudah tidak dapat menguasai dirinya lagi. Segera ia meloncat dari kudanya dan dengan gerakan yang dahsyat, ia langsung menyerang Maesa Jenar dengan suatu pukulan ke arah pelipis. Ternyata Yurumpung adalah orang yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pukulannya mengandung tenaga yang hebat serta cepat. Mendapat serangan yang demikian cepatnya, Maesa Jenar segera merendahkan diri dan dengan sebagian tenaganya, ia menggunakan ujung sikunya untuk menyerang lambung lawannya. Tetapi Yurumpung pun ternyata lincah sekali, sehingga ia tidak terlambat meloncat mundur menghindar. Tapi dalam hati ia pun tidak habis heran. Siapakah orang yang berjalan di dalam hutan seorang diri, tetapi mempunyai keuletan yang sedemikian tinggi? Apalagi ia sudah tahu nama, asal, serta tugas yang sedang dilaksanakan. Maesa Jenar tidak sempat merenung-renung, sebab ketika sadar bahwa serangannya gagal, segera ia memutar tubuhnya, dan dengan kaki kirinya ia menghantam perut Yurumpung. Sekali lagi Yurumpung terpaksa meloncat ke samping, tapi kali ini ia tidak mau terus-menerus diserang. Karena itu, demikian kakinya melekat di atas tanah, segera ia maju menyodok perut Maesa Jenar. Kali ini sengaja Maesa Jenar tidak menghindarkan diri, tapi dengan tangannya ia memukul tangan Yurumpung ke samping. Yurumpung yang percaya pada kekuatannya, ketika melihat Maesa Jenar menangkis pukulannya, sama sekali ia tidak berusaha menarik tangannya, malahan seluruh tenaganya dikerahkan. Maka segera terjadilah suatu benturan yang keras sekali, dengan tak diduga sama sekali oleh Yurumpung bahwa tangannya memiliki tenaga yang dahsyat sehingga ia jatuh terguling. Sebaliknya, Maesa Jenar pun merasakan kekuatan Yurumpung sehingga tangannya terasa agak sakit. Sampai sekian Maesa Jenar dapat mengetahui bahwa orang ini kira-kira tidak lebih dari Carang Lampit, orang kedua sesudah Wadas Gunung dalam gerombolan Lowoijo. Maka ketika dengan sedikit kesulitan Yurumpung berdiri, segera Maesa Jenar meloncatinya, dan dengan tangannya yang kokoh kuat, segera ia menangkap kedua lengan Yurumpung dan dengan lututnya ia menekan punggungnya. Yurumpung terkejut melihat kegarangan lawannya, tetapi tak ada lagi kesempatan baginya untuk melepaskan diri. Selanjutnya terdengar Maesa Jenar bertanya, "Yurumpung, selain kau dan Gemak Paron, siapakah yang termasuk orang-orang penting dalam gerombolanmu?" Pertanyaan ini telah memusingkan kepala Yurumpung. Ia pun segera mengetahui bahwa orang ini pasti bukan dari golongan hitam, sebab dari golongan itu pada umumnya sudah mengenal siapa-siapa yang menjadi orang-orang terpenting dalam gerombolan masing-masing.